Sekali lagi pelajarilah niat, karena niat itu seringkali lebih kuat dan lebih membuat Anda sampai ke tujuan dibanding amalan itu sendiri. Maksudnya apa? Iya, betapa banyak orang sudah beramal tapi justru masukkan mereka ke neraka, memasukkan mereka ke neraka. Sebagaimana hadis 3 orang yang pertama kali masuk ke dalam api neraka, itu semua kan amalan-amalan yang sangat luar biasa, sangat mentereng, sangat prestisius. Tapi kenapa masukkan mereka ke neraka? Karena niatnya keliru. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Aktsaru munafiki ummati qurra'uha." Orang-orang munafik terbanyak di tengah-tengah umatku berasal dari mana? Pembaca-pembaca Al-Qur'annya. Allahu Akbar. Baca Al-Quran, bukankah itu amal? Tapi kenapa divonis munafik? Karena niatnya salah. Niatnya ingin pamer. Niatnya ingin dipuji orang. Kita akan membahas hadis ini secara singkat dengan segala kekurangan kita dan memohon pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, agar lebih sistematis dan lebih terurut, bahwa kedudukan hadis ini. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, ajma'al muslimun ala idhami mawqi'i hadzal hadits wa kathrata fawaidi wa sihhatih. Imam Nawawi mengatakan bahwa seluruh umat, seluruh ulama sepakat tentang keagungan hadis ini dan betapa banyaknya pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini dan kebenaran dari hadis ini. Sepakat para ulama. Sepakat ulama kita mengatakan hadis ini adalah hadis yang mulia. Hadis ini adalah hadis yang sangat banyak faedah, manfaat, dan pelajaran kehidupannya. Dan hadis ini disepakati kevalitannya. Makanya para ulama juga mengatakan, laisa fi akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un ajma' wa agna wa akthar faidatan min hadzal hadis. Nggak ada satupun hadis Nabi SAW yang lebih komprehensif, yang lebih universal, yang lebih kaya akan faedah dan lebih banyak mendatangkan faedah, mendatangkan maslahat, mendatangkan pelajaran, mendatangkan hikmah dibanding hadis ini. Nggak ada. Satupun hadis nggak ada. Ini hadis yang paling banyak keutamaan dan yang paling banyak pelajarannya. Ini hadis yang luar biasa. Makanya kita kalau mau bicarakan hadis ini secara komprehensif, mungkin 1 tahun nggak cukup. Beli kalau seminggu sekali, 1 tahun nggak cukup. Hadis ini tuh luar biasa, saudaraku yang Allah muliakan. Bahkan ada banyak para ulama menulis khusus tentang hadis ini saja. Khusus tentang hadis ini saja. Ada disertasi yang jumlah halamannya sampai 600 halaman. Itu intinya membahas hadis ini. Dan juga ada karya ilmiah yang jumlahnya 700-an halaman itu untuk membedah hadis ini. Kan ada yang 600 halaman, ada yang 700-an halaman untuk membahas hadis ini. Ini kalau kita potong-potong dan dikaji selama sehari atau dikaji secara setiap hari 30 menit gitu atau 45 menit, mau selesai kapan? 700 halaman atau 600 halaman? Maka nggak heran para ulama mengatakan seperti Imam Nawawi tadi, ini hadis yang paling disepakati oleh para ulama kita, memiliki banyak sekali pelajaran, bahkan yang paling kaya kata mereka, yang paling banyak pelajaran dan hikmahnya. Maka rugi kalau kita nggak membahas hadis ini. Al-Imam Al-Iraqi, saudaraku yang Allah muliakan, mengatakan, hadzal hadits qaidatun min qawaidil Islam. Hadis ini adalah kaidah, pondasi
dari pondasi-pondasi agama Islam kita. Sampai-sampai kata Al-Imam Al-Iraqi, ada yang mengatakan hadis ini adalah sepertiga ilmu. Hadis ini sepertiga ilmu. Ada yang mengatakan seperempat ilmu. Ada yang mengatakan seperlima. Sedangkan Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan sepertiga Islam. Jadi Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dan lain-lain mengatakan bahwa Islam itu jika dibahas secara global itu larinya ke tiga hadis. Larinya ke tiga hadis. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Hadis yang ketiga, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Jadi Islam kalau dibahas secara global, ini larinya ke tiga hadis ini. Makanya mereka mengatakan ini sepertiga Islam. Maksudnya apa? Maksudnya dijelaskan sebagian para ulama, Islam itu secara global mana boleh dan tidak boleh. Kan begitu ya. Agama Islam secara global, kita bicara A sampai Z, itu kita membahas mana yang boleh, mana yang tidak boleh kerjakan. Mana yang boleh dan mengarahkan kita ke surga, mana yang nggak boleh karena membawa kita ke neraka. Kan itu. Bukan ingin memberatkan kita, bukan. Tapi mana yang boleh sehingga kita bisa masuk ke dalam surga, ini jalan yang benar, makanya boleh jalan. Mana yang nggak boleh, karena jalan itu menuju ke neraka. Dan itulah hadits al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Nanti di waktunya kita akan bahas di sini. Setelah kita tahu, maka dari mana kita bisa tahu mana jalan yang menuju surga dan mana jalan yang menuju neraka? Mana yang boleh, mana yang nggak boleh? Maka jawabannya dikembalikan kepada tuntunan Rasulullah SAW. Jadi biar kita tahu mana jalan yang boleh dan mana yang nggak boleh, kan kita butuh guidance-nya apa nih gitu loh. Petanya apa? GPS-nya apa? Waze-nya apa? Google Map-nya apa? Biar kita tahu ini jalan benar atau salah sih. Jangan-jangan bawa ke neraka. Oh enggak, ini benar, ini jalan menuju surga. Ini boleh kok. Kita boleh melalui ini. Saya boleh lewat nih jalan sini. Nggak buntu nih. Enggak, ini nggak buntu. Jangan-jangan jurang di depan. Radius 2 km lagi ternyata jurang. Enggak. Ini jalan menuju surga, misalnya. Nah, kita taunya dari mana? Kita tahu dari petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak ada contohnya, keterangannya, disyariatkannya oleh Nabi SAW, maka tertolak. Jadi kita tahu jalan yang benar dan ini jalan yang nggak benar itu dari petunjuk Rasul SAW. Dari sunnah di sini bukan menurut terminologi fikih, tapi sunnah di sini menurut terminologi akidah, maksudnya jalannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikut guidance-nya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita sudah mengetahui ini tuntunan Nabi, saya kerjakan. Apakah otomatis kita langsung masuk ke dalam surga? Kalau enggak, belum selesai. Belum selesai. Kita baru masuk ke dalam surga jika saat kita menempuh jalan yang benar, tujuan kita mencari wajah Allah. Ikhlas. Bukan mengharapkan pujian. Bukan mengharapkan sanjungan. Bukan mendapatkan panggung dunia. Bukan diangkat untuk mendapatkan jabatan tertentu. Tujuan kita bukan itu. Tujuan kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah innamal a'malu binniyat. Itulah hadits innamal a'malu binniyat, barang sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Dan orang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Orang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Ini niat Anda apa nih? Ini jalan udah benar. Tapi niat Anda apa? Apa niat Anda? Apakah karena Allah atau karena manusia?
Apakah karena Allah atau karena manusia? Kalau karena manusia, kan ingin dipuji, ingin disanjung, ingin mendapatkan secuil dari dunia, maka Anda nggak dapat apa-apa. Anda nggak dapat apa-apa. Masih ingat 3 orang yang pertama kali diazab pada hari kiamat? Kita sudah bahas hadisnya. Dia akan masuk ke neraka. Walaupun jalannya benar. Walaupun jalannya benar. Hadirin yang Allah muliakan. Ini yang perlu kita renungkan. Ini antara akhirat, surga, dengan berprestasi di dunia. Oleh karena itu, Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengatakan bahwa kesuksesan dunia itu diraih bil aqdam, dengan kaki dan sebatas kerja keras Anda. Kesuksesan dunia, Anda kaya, Anda sukses, Anda populer, bisnis Anda maju, harga saham Anda tinggi, outlet Anda di mana-mana, cabang di seluruh kota di Indonesia, itu didapatkan dengan kaki, kata para ulama. Maksudnya fisik, kerja keras. Totalitas kerja keras Anda dengan kaki, dengan fisik Anda habis-habisan secara fisik Anda dapat. Adapun kesuksesan di akhirat, tuqta'u bil qulub, diraih dengan hati sebelum dengan fisik. Fisik penting, makanya kita harus sholat, kita harus puasa nanti Ramadan, tapi nggak cukup dengan itu. Al-qalb. Itulah alasannya kenapa Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan nggak cukup hanya berjalan di atas jalan kebenaran. Itulah peran innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Amal itu tergantung niatnya. Makanya coba kita lihat sampel yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis di atas. Hijrah kan? Hijrah jalan Allah atau jalan syaitan? Jalan Allah. Tapi begitu niatnya untuk dunia dan wanita, dia hanya mendapatkan itu saja. Jadi Islam itu secara global, jika ingin diwakilkan oleh hadis-hadis Nabi SAW, bermuara ke 3 hadis. Apa saja? Hadis ini, lalu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, dalam hadis Bukhari Muslim, dan itu lafaz Imam Muslim, karena siapa mengerjakan amal ibadah yang tidak ada tuntunannya, keterangannya, maka tertolak. Lalu yang berikutnya, al-halalu bayyin wal haramu bayyin, dalam hadis Bukhari, yang halal jelas, yang haram jelas. Pemaparannya gimana? Pemahamannya baik. Kok 3 hadis? Bukan meremehkan hadis yang lain, ini secara global, karena secara global bicara Islam, bicara mana yang boleh karena itu akan menyelamatkan Anda dan masuk ke surga, dan mana yang tidak boleh Anda jalani karena itu akan membawa Anda ke neraka. Itu aja. Islam nggak ingin mempersulit kita. Islam nggak ingin mengekang. Yang nggak boleh itu karena bawa ke neraka. Karena bawa ke neraka. Dan yang boleh karena akan mengarahkan kita ke surga. Terus tahu dari mana? Ini banyak nih. Semua menawarkan sesuatu yang indah, yang manis. Marketingnya jago-jago. Ikuti tuntunan dan jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu man amila amalan. Udah sampai di jalan yang benar, udah pasti masuk surga. Belum. Niat Anda apa? Seperti hijrah dalam hadis ini.
Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat Anda. Kalau Anda niat ke surga, mendapatkan wajah Allah, Anda akan dapatkan wajah dan ridho Allah. Tapi kalau Anda tujuannya untuk popularitas dunia, pujian, maka itu yang Anda dapatkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saudaraku yang Allah muliakan, sebagian ulama, kita masih berbicara tentang kedudukan hadis ini, sebagian ulama bahkan mengatakan bahwa hadis ini itu setengah dari agama. Setengah agama. Oh, berarti beda dong, atau kontradiksi dong dengan apa yang dikatakan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahumullah. Oh, enggak. Tidak kontradiksi. Tapi mereka mengambil angle yang berbeda, sisi yang berbeda. Ini sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibn Rajab. Beliau mengambil angle bahwa agama itu secara global itu kalau nggak amalan-amalan zahir, amalan-amalan hati. Kan begitu. Terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama amalan-amalan zahir seperti sholat, puasa, zikir dengan lisan, haji, umrah, infak, sedekah, dan lain-lain. Amalan zahir. Yang kedua, amalan batin. Amalan hati. Amalan hati. Maka hadis ini fokus ke amalan hati. Berarti setengah. Adapun amalan zahirnya apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan amal ibadah yang tidak ada contohnya, keterangannya, tuntunannya, maka tertolak. Sekali lagi, tidak ada kontradiksi. Ini hanya melihat dari angle yang berbeda. Intinya hadis ini luar biasa, dan hadis ini direkomendasikan para ulama. Bahkan sekali lagi, ulama kita mengatakan nggak ada hadis yang lebih komprehensif, yang lebih kaya akan pelajaran dan hikmah, dan lebih banyak mengandung pelajaran dan hikmah dibanding hadis ini. Dibanding hadis innamal a'malu binniyat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pelajaran yang berikutnya, setelah kita tahu bahwa hadis ini begitu tinggi kedudukannya di dalam Islam dan di dunia para ulama. Pelajaran yang kedua, saudaraku yang Allah muliakan, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita sebagai seorang muslim harus mempelajari niat. Perlu dan harus mempelajari niat. Jadi kita bukan hanya diperintahkan dan harus mempelajari gimana gerakan sholat, apa bacaan sholat. Ya itu harus dipelajari. Shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bukan hanya mempelajari bagaimana tawaf. Tawaf itu gimana sih? Muternya ke kanan apa ke kiri? Itu harus belajar. Sa'i harus belajar. Puasa Ramadan, kapan sahurnya? Lalu berapa lama sahurnya? Apakah harus maghrib atau boleh sampai asar terus minum lanjut lagi misalnya? Itu harus dipelajari. Oh ternyata nggak boleh. Gimana salat taraweh? Itu jelas harus dipelajari. Namun kita pun harus mempelajari niat. Innamal a'malu binniyat. Karena seluruhnya itu tergantung niat. Itu yang dikatakan Al-Imam Yahya bin Abi Katsir. Kata beliau, ta'allamu niyyah fa innaha ablagu minal amal. Hadis ini, ucapan ini, arahan ini kita bahas dulu ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Kata Sufyan Ats-Tsauri, kanu yata'allamuna niyyah lil amal kama yata'allamuna al-amal. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar klasik, itu mengatakan bahwa dulu para ulama-ulama kita, jadi para sahabat, para tabi'in, itu mereka mempelajari niat dalam beramal
sebagaimana mereka mempelajari amal itu sendiri. Mereka mempelajari niat. Mereka mempelajari niat untuk beramal. Mereka mempelajari niat ketika mereka sholat, ketika mereka puasa, ketika mereka berzikir, ketika mereka haji, ketika mereka umrah. Sebagaimana mereka mempelajari sholat itu sendiri, puasa itu sendiri, haji itu sendiri, umrah itu sendiri. Mereka mempelajari niat ketika bersedekah dan berinfak, sebagaimana mereka mempelajari sedekah dan infak itu sendiri. Ini niat. Ini niat penting. Hadis ini mengajarkan kita harus belajar niat. Makanya tadi saya sampaikan, ada ulama yang mengkaji masalah niat ini sampai 600 halaman. Dan itu disertasi ilmiah. Ada yang juga membahas 700 halaman. Dan masih banyak buku-buku lain. Masih banyak buku-buku lain. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Saya bercontoh ya, seperti buku yang ada di hadapan saya, judulnya Al-Ikhlas Haqiqatu wa Nawaqiduh, Risalah Ilmiah. Ini 600 halaman. Ini adalah awalnya adalah Risalah Ilmiah li Darajatil Magister. Ini adalah tesis karya ilmiah yang awalnya karya ilmiah untuk program magister S2 atau tesis. Quddimat fi qismil aqidah bi kulliyati da'wah wa usuluddin bi Jami'ati Ummul Qura. Diajukan di Fakultas Akidah di Fakultas Dakwah atau Kism Akidah, jurusan Akidah Fakultas Dakwah dan Usuluddin di Universitas Ummul Qura. Sekilas info, Ummul Qura di tahun 1423 Hijriah. 1423 Hijriah, sekarang 1441. Dan buku ini dapat nilai 94% karya ilmiah untuk meraih gelar magister. Dengan daftar isi 630 halaman. 630 halaman. Itu menunjukkan bahwa para ulama mempelajari tentang niat. Para ulama kita mempelajari tentang niat. Sekelas info saja, intermezzo. Kembali ke perkataan para ulama, ucapan Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir. Kata Yahya bin Abi Katsir, rahimahullah, ta'allamun niyah fa innaha ablagu minal amal. Pelajarilah niat. Karena niat itu seringkali lebih kuat dari amalan itu sendiri. Lebih kuat daripada amalan itu sendiri. Lebih membuat Anda sampai ke tujuan dibanding amal itu sendiri. Sekali lagi, pelajarilah niat. Karena niat itu seringkali lebih kuat dan lebih membuat Anda sampai ke tujuan dibanding amalan itu sendiri. Maksudnya apa? Iya, betapa banyak orang sudah beramal, tapi justru memasukkan mereka ke neraka. Memasukkan mereka ke neraka. Sebagaimana hadis, 3 orang yang pertama kali masuk ke dalam api neraka. Itu semua kan amalan-amalan yang sangat luar biasa, sangat mentereng, sangat prestisius. Tapi kenapa masukkan mereka ke neraka? Karena niatnya keliru. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Aktsaru munafiki ummati qurra'uha." Orang-orang munafik terbanyak di tengah-tengah umatku berasal dari mana? Pembaca-pembaca Al-Qur'annya. Allahu Akbar. Baca Al-Quran, bukankah itu amal? Tapi kenapa divonis munafik? Karena niatnya salah. Niatnya ingin pamer. Niatnya ingin dipuji orang. Itu
maksud Al-Imam Yahya bin Abi Katsir, bukan meremehkan, tetap harus beramal. Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan harus beramal dengan anggota tubuh kita. Tapi beliau ingin mengingatkan, seringkali niat itu lebih kuat daripada amal itu sendiri. Dan di sisi lain, betapa banyak orang nggak nggak bisa beramal, tapi dia punya niat yang luar biasa, ikhlas karena Allah, dia mendapatkan pahala itu. Masih ingat kajian kita tentang persiapan Ramadan di saat perang Tabuk? Dan nanti kita akan ketemu lagi hadis itu di Riyadhus Shalihin insyaallah taala. Mereka nggak ikut berjuang dengan Nabi SAW, tapi mereka dapat pahala nggak? Dapat. Nabi kata masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa syarakukum fil ajr kama qala. Tidaklah kalian melangkah melewati setiap jalan atau melewati setiap bukit, setiap lembah, kecuali mereka yang ada di Madinah yang nggak ikut, ya nggak beramal seperti amal kalian, nggak ikut, tapi tetap dapat pahala. Sebagaimana pahala kalian. Langkah kalian berapa? Langkah kalian misalnya 4.321, mereka dapat 4.000. Tadi berapa ya? Tebak aja. 4.321 misalnya. Dapat. Ablaq minal amal. Ini ilmu penting di dalam agama kita. Ini ilmu penting. Dan banyak orang lupa tentang masalah ini. Banyak orang lupa. Ini yang perlu kita camkan jamaah sekalian yang Allah muliakan. Dan ini ilmu tidak mudah. Ini ilmu tidak mudah. Al-Imam Yusuf bin Asbat pernah mengatakan, ta'allamu sihhatal amal min saqamih. Pelajarilah amal yang benar dan diterima dari amal ibadah tersebut. Jadi, dan diantaranya ada pelajaran tentang keikhlasan, pelajaran tentang niat. Fa inni ta'allamtuhu fi 22 sana. Karena aku mempelajari hal ini 22 tahun. Allahu Akbar. 22 tahun. Jadi para ulama mempelajari niat, mempelajari keikhlasan itu lama. Bukan 1-2 pertemuan. Tahunan. Lu kata 22 tahun. 22 tahun. Dan itu masalahnya. Kenapa kita gampang riya, gampang pengen dipuji dan seterusnya? Karena kita nggak belajar. Kita fokus hanya belajar gerakan dan seterusnya. Gerakan penting, jelas. Tapi mana waktu kita mempelajari niat? Mana waktu kita menata hati kita? ...22 tahun. Ini ulama-ulama besar, 22 tahun. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Hadirin yang Allah muliakan. Al-Imam Muhammad bin Munkadir itu mengatakan, kabattu nafsi arba'ina sana hatta istaqamat. Aku menghadapi jiwa dan hatiku selama 40 tahun, baru jiwa dan hatiku itu bisa istiqomah, bisa saya atur, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan amalan-amalan hati yang lain. 40 tahun. 40 tahun. Siapa beliau hadirin? Muhammad bin al-Munkadir. Ada yang tahu beliau siapa? Beliau itu dijelaskan para ulama Sayyidul Qurra, pemimpinnya para qori di era ulama klasik. Nah, bukan level bawah, pemimpinnya para qori Al-Quran, orang-orang yang menguasai Al-Quranul Karim di masa klasik. Berapa belajar memperjuangkan? 40 tahun. 40 tahun.
Makanya belajar tentang niat, belajar tentang amalan hati. Kalau bagi kita ini adalah kewajiban seumur hidup. Ya kalau belum 40 tahun, terus gimana kita? Kita yang nggak hafal, jangankan jadi qori. Baca bener aja masih banyak yang salah. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Hadirin yang Allah muliakan. Poin yang berikutnya. Poin yang berikutnya. Hadirin yang Allah muliakan. Apa itu niat? Apa itu niat? Niat. Dan niat sudah bahasa Indonesia. Niat sudah merupakan bahasa Indonesia. Para ulama mengatakan, atau sebagian, yang lebih tepat, sebagian para ulama mengatakan bahwa niat itu ikhlas. Niat itu ikhlas. Dan ini bisa kita lihat dari keterangan Al-Imam Ibn Abdul Bar, salah satu ulama besar dalam mazhab Malikiyah. Atau dijelaskan juga Al-Imam Ibn Qudamah, ulama besar dalam mazhab Hanabilah, dalam kitab Al-Mughni. Al-Imam Ibn Qudamah mengatakan al-ikhlas huwa niyah. Ikhlas itu niat. Hanya saja para ulama mendudukkan bahwa niat itu lebih luas daripada keikhlasan. Niat itu lebih luas daripada keikhlasan. Dan ikhlas itu bagian dari keikhlasan. Ikhlas itu bagian dari niat. Karena niat artinya adalah al-qasdu wal iradah. Tujuan dan keinginan. Tujuan dan keinginan. Dan itu bukan berarti ulama-ulama besar itu salah, tidak. Tapi mereka sedang membahas sebuah kata universal atau kata yang umum dengan salah satu bagian maknanya. Jadi niat itu al-qasdu wal irada. Itu yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab Jami Ulumul Hikam. Dan Al-Imam Ibnu Rajab salah satu ulama mazhab Hanabilah. Jadi sekali, niat itu tujuan dan keinginan. Dan niat sudah menjadi bahasa Indonesia. Semua paham. Jaga niat lo tuh. Semua ngerti, oh ya, maksudnya tujuan, motif, keinginan, dan seterusnya. Nah, saudaraku yang Allah muliakan, ulama menjelaskan bahwa niat yang harus dimiliki oleh seorang hamba ketika dia beribadah, ketika dia beramal, itu ada berapa niat. Ketika kita mau sholat misalnya,
Ketika kita mau puasa, ketika kita mau umroh, ada berapa niat yang kita butuhkan? Saudaraku yang Allah muliakan, ulama mengatakan secara umum kita butuh dua niat. Secara umum kita butuh dua niat. Karena niat itu taqa'u fi kalamil ulama bimaknayain. Niat itu, kata Al-Imam Ibnu Rajab, dibahas oleh ulama dengan dua makna. Mari kita simak biar jelas. Saya tahu mungkin masih banyak yang berapa apa sih maksudnya dua niat, dua makna. Yang pertama, dalam beramal secara umum kita butuh niatul amal. Niatul amal. Yang kedua, niatul maksud bil amal. Niatul maksud bil amal. Yang pertama, kita balik lagi, niatul amal. Artinya, saat kita mengerjakan sesuatu, tujuan dan keinginan kita mau ngerjakan amal apa? Apa yang Anda mau kerjakan? Anda harus niatkan, saya mau kerjakan amalan A, amalan B, amalan C. Jadi niatkan. Ketika kita mau ngerjakan sesuatu, niatkan, kita mau ngerjain apa sih? Kita mau ngerjakan apa? Jadi meniatkan apa yang mau kita kerjakan dan amalkan, itu poin pertama. Itu niat yang pertama. Niat yang kedua, kepada siapa kita persembahkan. Kepada siapa kita persembahkan. Sekali lagi, dua niat. Niat di keterangan para ulama bermakna dua. Yang pertama, apa amalan atau aktivitas atau pekerjaan yang ingin kita lakukan. Amalannya apa? Dan yang kedua, kepada siapa kita persembahkan. Siapa kita persembahkan. Sebagai contoh, biar kita jelas. Atau sebelum contoh, kita perinci lagi. Kembali ke niat yang pertama. Niat yang pertama apa tadi? Niatul amal. Amal apa yang ingin kita kerjakan. Tujuan kita meniatkan ini untuk membedakan antara ibadah dan sebatas kebiasaan. Itu tujuan pertama. Membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Ibadah dan non-ibadah. Ibadah dan keseharian. Ibadah dan adah. Ibadah dan adah. Kita mau ngapain? Contoh. Apabila kita masuk kamar mandi atau buka keran, lalu kita kumur bersihkan tangan, cuci tangan kan sekarang 40 detik atau dalam beberapa waktu, lalu kita kumur-kumur, lalu kita masukkan air ke hidung, istinsyak, lalu muka, lalu tangan, lalu bersihin kepala, lalu kaki. Tapi kita nggak niat wudhu. Kita hanya niat berseger aja.
Kita niat hanya mau segar. Kita nggak ada niat wudhu sama sekali. Kita hanya niat mau segar-segar. Mas mau ngapain mas? Mau segar-segar aja. Lalu kita sholat zuhur setelah itu. Apakah sholat zuhur kita sah? Tidak. Kenapa? Karena Anda tidak niat wudhu. Anda harus niat wudhu. Nah itu yang membedakan. Itu yang membedakan antara ibadah, yaitu wudhu, dengan kebiasaan atau non ibadah atau keseharian aja, seger-seger. Sebagai contoh yang lain yang lebih gamblang. Kalau tadi kan emang ada orang seger-seger sampai berurutan gitu kayak wudhu. Pertama mungkin aja, walaupun mungkin nggak banyak. Tapi contoh yang kedua ini mungkin lebih real. Kita tahu dalam ilmu fikih mandi itu ada mandi janabah, mandi junub ya. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mandi sempurna, lalu yang kedua mandi yang penting sah saja, nggak sempurna, mandi mujzi namanya, sah tapi tidak sempurna. Nah mandi mujzi itu dijelaskan oleh para ulama, dan bukan di sini pembahasan komprehensifnya, saya hanya bercontoh. Itu yang penting seluruh tubuh kita basah dengan air. Beda dengan mandi sempurna kan, ada SOP-nya, basuh kemaluan, terus wudhu, dan terus selanjutnya. Tapi kalau mandi mujid, yang penting basahin semuanya, semua basah. Dengan niat mandi junub, maka mandinya sah. Semua basah. Secara wujud, nggak ada bedanya dengan kita mandi pagi dan mandi sore. Mandi siang Ustaz, iya boleh, kalau mandi siang juga boleh. Nggak ada bedanya, basah semuanya. Nah itu yang membedakan. Yang satu mandi ibadah, dan satu mandi kebersihan apa? Niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jelas? Jadi membedakan mana ibadah, mana non ibadah. Ibadah dan ibadah itu niat. Jadi kita tentu, saya mau ngapain nih? Saya mau mandi pagi atau mau mandi janabah. Itu. Yang kedua, tujuan dari niatul amal atau meniatkan amal perbuatan untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Sekali lagi, ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Kenapa demikian? Karena banyak ibadah gambarannya sama. Contoh, adzan subuh dikumandangkan, lalu kita takbiratul ihram, lalu kita kerjakan 2 rakaat. Saudaraku yang Allah muliakan, sholat 2 rakaat kita ini, gimana kita lihat antara ini sholat subuh atau ini sholat qobliyah subuh? Oh, kalau qobliyah subuh, rakaat pertama disunahkan baca Al-Fatihah, Al-Kafirun Ustadz. Rakaat kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Oke, sholat subuh nih, sholat wajib subuh. Rakaat pertama kita baca Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Boleh nggak? Boleh. Lalu rakaat kedua kita baca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Boleh apa nggak? Boleh. Bedanya apa? Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Amal itu tergantung niatnya. Amalan itu tergantung niatnya. Saya meniatkan sholat qobliyah, maka dia sholat qobliyah. Walaupun udah bangun dari jam 2, lalu begitu azan niatnya hanya qobliyah, habis niat qobliyah baca zikir pagi petang sampai terbit matahari, dia berdosa. Kok berdosa? Aku kan udah sholat 2 rakaat. Mas, niat kamu tuh apa tadi? Qobliyah subuh sih, sholat sunnah fajar. Berarti kamu belum sholat subuh? Belum. Ya dosa. Tapi kan aku nggak ketiduran. Ya kamu belum sholat subuh, mas. Kamu harus sholat subuh. Dan contoh seperti banyak. Wanita yang haid ketika di Ramadan, dia harus bayar hutang.
Akhirnya dia mau bayar hutangnya di misalnya di Al-Muharram atau di Syawal. Di Syawal misalnya. Itu membedakan dia puasa bayar hutang atau puasa sunnah Syawal yang 6 hari. Itu apa? Oh mungkin menu sahurnya Pak Ustadz. Ya, kita samain nih menu sahurnya. Misalnya ada gitu ya, nggak, kalau aku kalau puasa wajib menu sahurnya komplit gitu, lebih semangat. Kalau sunnah air putih aja. Ya udah, kita puasa bayar hutang Ramadan, sahurnya air putih boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Yang membedakan apa? Innamal a'malu binniyat. Jelas ini? Oke. Jadi saudaraku yang Allah muliakan, ini poin yang penting. Menentukan kita mau ngapain, apa yang mau kita kerjakan, apakah ini sebuah ibadah atau ini hanya sebuah kegiatan, aktivitas duniawi atau sehari-hari. Yang kedua, apakah ini adalah sebuah sholat zuhur atau sholat qobliyah zuhur. Atau kalau sholat zuhur agak ribet ya. Mohon maaf, kita revisi, kita hapus tadi contohnya, kita ambil contoh sholat qobliyah subuh atau sholat subuh. Puasa 6 hari di bulan Syawal atau puasa bayar yang haid atau yang sakit. Semuanya secara gambaran sama. Kita masuk masjid, ini sholat apa? Sholat tahiyatul masjid kah? Atau sholat sunnah wudhu kah? Karena sebelum masuk masjid kita wudhu dulu, masuk masjid, lalu kita sholat 2 rakaat. Pertanyaan, ini sholat apa nih? Kita masuk masjid jam 9 pagi, atau misalnya sekarang kita wudhu jam 9 pagi, habis wudhu sholat. Pertanyaannya, ini sholat sunnah wudhu atau sholat duha jam 9 nih? Innamal a'malu binniyat. Maka kita harus niatkan, saya mau kerjakan ini, saya mau kerjakan ini, saya mau kerjakan ini, saya mau kerjakan ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini, dan insya Allah kita akan lanjutkan. Dan saudaraku yang Allah muliakan, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan niat ini seperti ruh di dalam kehidupan kita, karena penting, seperti ruh di dalam kehidupan kita. Maka kita harus belajar tentang niat, dan itulah makna pertama, niatul amal. Menentukan apa amalan yang ingin kita kerjakan, menentukan apa ibadah yang ingin kita kerjakan. Itu makna yang pertama. Selanjutnya makna yang kedua, insya Allah kita akan bahas di esok hari biidznillah ta'ala. Dan apa perbedaannya dengan niat yang pertama, insya Allah kita akan bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.